Setiap orang pasti punya kelalaian, punya kesalahan. Tetapi yang penting bagaimana sekarang kita membangun pertobatan dan pengampunan. Termasuk kita juga diajak berani mengampuni sesama kita. Dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun itu, ketika kita lalai, kita lupa, yang membuat kita menjadi retak relasinya, membuat menjadi tidak rukun, membuat orang tersakiti karena perkataan, karena perbuatan kita. Mari kita membangun perdamaian kembali. Kita menyadari kelalaian kita memohon maaf, dan kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Supaya pada saatnya nanti ketika kita menerima Tuhan yang datang, hati kita sudah menjadi lapang dan siap untuk menerima Tuhan yang datang. Baik nanti yang kita rayakan dalam perayaan Natal, maupun nanti pada saatnya kita datang menyambut Tuhan yang datang di hati kita, juga kita datang kepadanya saat Tuhan memanggil kita. Kita mohon nama Tuhan, semoga masa Advent ini menjadi masa kesempatan bagi kita untuk membangun pertobatan diri, untuk membangun kedamaian, kerukunan, memperbaiki relasi satu dengan yang lain, agar pada saatnya nanti kita layak menerima keselamatan dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamamu. Ibu, Bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Randusari Katedral Semarang ini, dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi di tempat Anda masing-masing yang melalui live streaming. Pada petang malam hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi dari Minggu Advent yang kedua, dan kita diajak untuk bertobat, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Mari sekarang kita hening menyiapkan hati kita supaya kita layak merayakan perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima percikan air, mengenangkan kembali akan pembaptisan kita yang membawa kita pada keselamatan dan pengampunan dosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut belas kasihan-Mu yang besar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berzikirlah aku, ya Tuhan, dengan lisan, maka aku pasti bersih. Cucilah aku, aku lebih putih daripada salju. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengajak kami meluruskan lorong-lorong dan meratakan jalan menjelang kedatangan Putra-Mu. Engkau pun menghendaki kami untuk berlaku adil, agar pertobatan kami membuahkan hasil yang layak di hadapan-Mu. Buatlah kami siap siaga dan penuh gairah
menyongsong kedatangan kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi, ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara,
Segala sesuatu yang dahulu ditulis, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan dan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengkukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu, seperti ada tertulis, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, kami adalah anak Abraham. Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Minggu lalu, Minggu Advent yang pertama, kita diingatkan oleh Tuhan untuk berjaga-jaga, untuk bersiap siaga menyambut kedatangan Tuhan.
Kita diajak untuk menjaga hati, menjaga diri kita, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan alam ciptaan, sehingga saatnya Tuhan datang, kita siap. Namun, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita juga menyadari bahwa seringkali kita lalai, kita lupa, kita jatuh dalam kesalahan dan dosa, yang membuat hidup kita menjadi berbelit, menjadi rumit, menjadi susah. Dengan berbagai cara, kita mencari kepentingan kesenangan sendiri, lalu melukai orang lain, melukai sesama, melukai hati sesama, berbohong, dan sebagainya. Kita jatuh dalam dosa. Maka hari ini, di Minggu Advent yang kedua, kita diingatkan untuk membangun pertobatan lewat seruan Santo Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Kita diajak untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan bertobat, meluruskan jalan yang berbelit, meluruskan hidup kita yang berbelit atau terbelit karena dosa dan kesalahan. Sebagai pribadi manusia, kita diajak untuk mempertanggungjawabkan diri kita. Keselamatan tidak tergantung pada keturunan, pada nenek moyang. Kita keturunan siapapun, kita suku, bangsa apapun, tidak menentukan apakah kita akan selamat. Tetapi yang menentukan adalah diri pribadi kita, bagaimana kita mengusahakan diri, membangun hidup yang baik, dan kalaupun kita salah, kita berani mempertanggungjawabkannya, lalu melakukan pertobatan. Bertobat bukan hanya dengan kata-kata, tetapi bertobat juga mesti diwujudkan dalam sikap dan perbuatan, dengan berbalik, mengusahakan hidup yang baik, meninggalkan perbuatan yang buruk dan yang jahat. Dan pertobatan, buah pertobatan adalah damai. Sebagaimana yang menjadi harapan bagi setiap umat, setiap orang, kehidupan yang damai, sebagaimana yang digambarkan dalam bacaan pertama lewat nubuat Nabi Yesaya. Kehidupan bersama dengan Allah yang membuat relasi dengan sesama dan juga relasi dengan alam ciptaan itu harmoni. Itulah harapan bagi kita. Maka bagi kita membangun pertobatan adalah juga membangun kerukunan, membangun kedamaian, baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan alam ciptaan. Rasul Paulus mengajak kita, mendoakan kita, semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Artinya bagaimana kita bertobat, berarti kita juga membangun kerukunan yang membuat kita untuk selalu siap menerima satu dengan yang lain. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Maka Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa Advent ini, masa yang baik bagi kita untuk membangun pertobatan dan memulihkan relasi kita yang rusak, yang retak karena dosa dan kesalahan, karena mengejar kesenangan pribadi yang membuat kita melukai hati sesama kita. Maka masa Advent ini kita mari berbalik untuk berdamai, untuk merukunkan kembali satu dengan yang lain. Suami istri yang mungkin kemarin jotaan, gitu, saatnya untuk rukun kembali, untuk saling menyadari kesalahannya dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Jangan memendam rasa jengkel dan marah atau lalu menyalahkan. Relasi dengan anak juga demikian, baik kalau diperdamaikan lagi. Setiap orang pasti punya kelalaian, punya kesalahan. Tetapi yang penting bagaimana sekarang kita untuk membangun pertobatan dan pengampunan. Termasuk kita juga diajak berani mengampuni sesama kita. Dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun itu, ketika kita lalai, kita lupa, yang membuat kita menjadi retak relasinya, membuat menjadi tidak rukun, membuat orang tersakiti karena perkataan, karena perbuatan kita. Mari kita membangun perdamaian kembali. Kita menyadari kelalaian kita memohon maaf, dan kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Supaya pada saatnya nanti ketika kita menerima Tuhan yang datang, hati kita sudah menjadi lapang dan siap
untuk menerima Tuhan yang datang. Baik nanti datang yang kita rayakan dalam perayaan Natal, maupun nanti pada saatnya kita datang menyambut Tuhan yang datang di hati kita, juga kita datang kepadanya saat Tuhan memanggil kita. Kita mohon rahmat Tuhan, semoga masa Advent ini menjadi masa kesempatan bagi kita untuk membangun pertobatan diri, untuk membangun kedamaian, kerukunan, memperbaiki relasi satu dengan yang lain, agar pada saatnya nanti kita layak menyambut keselamatan, menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, bahwa dari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengalir orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa sumber ketekunan dan penghiburan, yang telah mengaruniakan kerukunan kepada kita, yang menjadikan kita satu dengannya. Bagi gereja kita, terangilah gerejamu agar mampu membenahi diri pada keadilan dengan mendasari cinta kasih Kristiadi, sehingga menemukan kembali keindahan, kebaikan, dan kebenaran Injil yang memberikan kegembiraan dan harapan bagi hidup manusia. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, pemerintahan, dan yang berhak menghakimi, bantulah para pemimpin masyarakat, pemerintahan, yang dalam mengambil keputusan tidak dengan sekilas pandang dan menjatuhkan putusan menurut apa yang nampak, namun berdasar kebenaran keadilan. Dampingi mereka pula dalam mengusahakan kerukunan dalam keberagaman. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi anak-anak, dampingilah anak-anak kami, semoga mereka tumbuh sesuai dengan usia perkembangannya. Jauhkanlah mereka dari eksploitasi diri yang mengganggu perkembangannya. Dan bantulah kami para orang tua agar mampu mewariskan segala yang baik kepada anak-anaknya. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, berkatilah kami agar dengan rajin, tekun, bijaksana, dan berani ikut ambil bagian menjadi rasul-rasul kerahiman-Mu untuk mewujudkan peradaban kasih dan membangun kerajaan Allah di dunia. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Marilah kita hening sejenak menghaturkan wujud pribadi kita. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami aturkan kepadamu. Kami yakin Engkau penuh kasih yang akan mendengarkan dan mengabulkan doa umat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, kami langkahkan kaki ke depan altar-Mu, seraya membawa roti dan anggur serta persembahan hidup ini. Semoga Engkau menerima dan mempersatukan persembahan ini di altar-Mu yang kudus bersama persembahan hidup Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghambakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, sambil duduk bersama, Dia mengambil roti dengan tangannya, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama pada malam itu, Dia mengambil piala, berkat dengan tangannya, sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami
jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepadamu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami juga menyatukan kami bersama Putra-Mu, dan berkenanlah memberikan Roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian antar manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan Putra-Mu, persatukanlah kami bersama yang mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, bersama saudara-saudari kami dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus Dei. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu
dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Bunda Maria Ratu Rosario Suci, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami sambut. Kami mohon, janganlah Kau biarkan suatu kesalahan menghalangi kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan kerajaan-Mu. Semoga dengan bimbingan firman-Mu yang adil dan bijaksana, kami kelak dipersatukan dengan Yesus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi, kor, organis, Mazmur, lektor, misdinar, prodiakon, petugas tatib dan koletan, komsos, multimedia, Katedral Semarang, dan semua yang ikut mendukung perayaan Ekaristi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Selamat berakhir pekan, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan marilah kita bersama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada